Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, teman-teman kajian Samawa, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat walafiat, selalu berbahagia, dan tentunya selalu harmonis juga romantis bersama pasangan tercinta Anda. Teman-teman, seperti biasa, pada kesempatan video kali ini, Tete akan menjawab satu pertanyaan dari teman kita. Yang ini masuk pada kolom komentar ya. Bagi teman-teman semua yang mau nanya sama Teteh, boleh di kolom komentar ya, mau nanya, mau berbagi resep, sharing pengalaman Anda, boleh silahkan, Teteh tunggu udah rembuk Anda pada kolom komentar. Kalau pengen lebih privacy, pribadi, nggak kelihatan orang, silahkan teman-teman berkirim email. Sudah saya sertakan alamat email saya pada box deskripsi. Oke ya, tanpa berpanjang lebar, saya akan bacakan pertanyaan untuk Anda. Ini sudah saya rangkum jawabannya supaya saya jawabnya itu lebih enak ya. Oke, ini dari seorang pemuda kayaknya ya, atau bapak-bapak. Ini dari @irul Huta Barat. Kalau cairannya encer, apa penyebabnya ya kakak? Oke, ini banyak sekali penyebabnya ya, jadi nggak hanya satu atau dua penyebab gitu ya, banyak sekali. Jadi nanti Anda bisa muhasabah diri ya. Coba lihat, ada nggak, betul nggak saya melakukan hal tersebut ataupun makan minuman yang memang bikin si cairannya ini encer ya. Yang pertama mungkin keseringan ya. Coba lihat kalau Anda sering jimanya sama pasangan, sama istri ya, tidak dibarengi dengan makanan minuman yang bergizi, main aja gitu ya, tentu akan membuat cairannya menjadi lebih encer dan bahkan sedikit, dan bahkan pergerakannya ini lemah ya. Coba perhatikan itu, oke? Teteh idealnya berapa kali sih dalam seminggu? Tidak ada ideal-idealnya, oke? Mau setiap hari, mau 2 hari sekali, mau seminggu 3 kali, seminggu sekali, sebulan 3 kali, tergantung Anda. Ketika sudah muncul syahwatnya, silahkan lakukan ya. Jadi tidak bisa diukur idealnya itu seminggu berapa kali. Oke, lalu yang kedua, perhatikan minuman Anda. Ini jadi ada beberapa minuman yang bisa membuat cairan Anda ini jadi encer, terus pergerakannya ini lambat. Udah encer sedikit, pergerakannya lambat gitu ya. Jadi untuk yang program hamil pun menjadi tidak berhasil gitu ya, atau kesempatannya ini, peluangnya ini lebih sedikit. Oke, apa saja? Ini sudah Teteh rangkum ya, setidaknya ada 7 minuman yang bisa membuat cairan Anda menjadi lebih encer. Oke, silahkan diperhatikan dengan seksama ya, supaya Anda bisa mengambil manfaat dari apa yang saya ulas di sini. Yang pertama, minuman bersoda. Nih teman-teman para suami, hati-hati yang suka minuman bersoda. Bukan sodanya yang bahaya ya, tetapi gula yang terkandung di dalam minuman tersebut yang tinggi. Kok bahaya Teteh? Karena bisa menyebabkan diabetes. Orang yang sudah terkena diabetes itu susah. Laki-laki si rudanya itu susah berdiri, lemes gitu ya. Terus nggak tegak sempurna. Oke, keinginan itu tinggi, menggebu-gebu, tetapi jadinya lemes. Karena ini pengalaman teman saya sendiri, masih muda, suaminya sudah terkena diabetes. Jadi si istrinya itu sudah capek menstimulasi suaminya, sudah dioral pada saat sudah berdiri, ternyata pas masuk cuma sebentar. Jadi teman saya ini kecewa. Nih hati-hati ya, yang suka minum minuman manis, soda juga. Boleh minum Teteh, boleh, tapi dikurangi. Artinya tidak berlebihan ya, nggak kebanyakan. Lalu yang kedua, nih yang suka ke alkohol ya, ini stop sama sekali. Selain bikin cairan Anda lebih encer, juga bikin turunnya atau menjadi rendah kadar hormon testosteron Anda. Hormon testosteron ini penting ya bagi laki-laki untuk proses reproduksi Anda ya. Jadi nanti syahwatnya juga turun, libidonya nggak ada, lemesan gitu ya, kurangi. Atau jangan sama sekali. Nah, Teteh, tapi saya pengen hangat-hangat buat tubuh. Jahe bagus ya. Jahe bisa untuk menghangatkan tubuh, terus menambah libido juga ya. Jahe aja Teteh bisa jahe aja direbus ataupun disiram air panas, air mendidih, lalu nanti bisa dikasih gula merah ataupun tanpa gula merah atau dicampur madu ya, itu juga sudah bagus. Atau kalau Anda suka kopi, boleh dicampur dengan kopi. Jadi nanti si jahenya digeprek ataupun dibubukkan boleh ya. Selanjutnya hati-hati nih yang suka minum minuman berenergi ya. Ini yang suka jalan-jalan keluar kota,
Perhatikan minuman Anda. Lihat di situ biasanya banyak kadar gulanya. Kalau kadar gulanya berlebih, hati-hati ya. Pokoknya kalau beli apa-apa itu dilihat komposisinya. Ada apa aja sih gitu ya. Boleh minum, boleh teteh sebetulnya ya. Tetapi silahkan Anda tidak berlebihan gitu ya, jangan setiap hari, terus pokoknya jangan dijadikan minuman rutin. Yang bagus apa? Cukupi kebutuhan air minum Anda 2 liter dalam 1 hari. Teteh kebanyakan 1,5 liter sudah cukup ya. Yang penting Anda rutin menjaga asupan cairan pada tubuh Anda. Dan ini jus dalam kemasan. Ini jus dalam kemasan itu kayaknya sehat gitu ya. Padahal itu gulanya tinggi banget loh teman-teman. Boleh teman-teman lihat di komposisinya, itu gulanya itu tinggi ya. Jadi kalau teman-teman pengen jus, silahkan ngejus aja di rumah ya. Bikin smoothies kayak gitu, tanpa gula, tanpa ada tambahan susu gitu. Jadi benar-benar murni. Ataupun pakai gula boleh lah ya, sedikit aja. Yang penting tidak terlalu hambar. Atau tanpa gula juga bagus, oke? Dan yang terakhir, perhatikan susu full cream atau yang tinggi lemak. Jadi saya sarankan untuk Anda, mau istri, mau suami, konsumsi susu yang rendah lemak. Oke, yang tinggi kalsium bagus ya. Supaya apa? Lemaknya tidak banyak dalam tubuh kita. Kalau kita sudah banyak lemak, nanti kena kolesterol, akhirnya peredaran darah di dalam tubuh kita ini menjadi tidak lancar. Kalau nggak lancar buat laki-laki, otomatis peredaran darah yang menuju pada dada Anda pun menjadi nggak lancar. Terus efeknya apa, teteh? Berdirinya nggak sempurna, cepat keluar. Terus lemes gitu ya, jadi nggak keras gitu, bahasanya itu letoy gitu ya. Nah ini hati-hati. Jadi untuk Anda tadi ya, minuman tadi, dan jaga jaga diri Anda dari makanan minuman yang terlalu manis dan berlemak tinggi, goreng-gorengan ya, hati-hati. Lalu dalam satu kali dalam sebulan teman-teman wajib rutin cek darah, oke? Lihat tekanan darahnya, lalu lihat juga gula darah dan kolesterol Anda, oke? Ini supaya untuk penjagaan Anda ya, supaya nggak kena nauzubillah min dzalik, supaya tidak kena diabetes ataupun tekanan darah tinggi. Nah, kayak gitu ya. Nah, teteh pakai apa sih teh biar kental, biar pergerakannya ini bagus? Nah, untuk teman-teman madu bagus, jahe bagus, kuning telur ayam kampung bagus ya. Dalam seminggu Anda bisa konsumsi 2-3 butir. Oke? Minum kuningnya aja, langsung tenggak aja supaya nggak amis. Atau kalau mau campur madu boleh ya. Kuningnya aja lalu kasih madu, nanti diaduk-aduk lalu Anda minum. Nah, itu protein tinggi supaya cairan Anda lebih kental dan pergerakannya itu cepat gitu ya. Kayak gitu ya. Pokoknya makan minuman yang berprotein tinggi, terutama makanan yang berprotein tinggi. Nah, untuk buah semangka bagus ya, tapi jangan kebanyakan karena semangka itu manis ya. Nah, teman-teman, teteh juga punya info menarik buat teman-teman semua yang merasa, untuk para suami yang merasa dirinya, duh saya nggak baik-baik aja nih, saya kok cepat keluar, saya kok lemes, staminanya itu kurang bagus, nggak ada syahwatnya, libidonya nggak ada. Teteh punya solusi bagi Anda semua. Yang males ngeracik, males ngeramu, nih teteh punya madu pria perkasa by Teh Fajar. Tapi teteh nggak bawa sampel produknya ya, jadi barangnya kayak gini. Oke, madu pria perkasa by Teh Fajar. Cara minumnya gimana teteh? Minum 1-2 sendok makan 1 jam sebelum Anda melakukan jima bersama istri Anda. Ini tidak untuk diminum rutin, jadi diminum ketika Anda membutuhkan saja. Kalau sekiranya, badan saya nih kurang oke gitu ya, staminanya itu nggak bagus, tapi saya ingin membahagiakan istri saya, boleh minum madu itu. Ya, minum 1-2 sendok makan 1 jam sebelum Anda melakukan jima. Teteh hajar jahanam ada? Nggak ada, kosong. Ini banyak yang tanya sama admin saya, pesan hajar jahanam kosong ya. Dari setelah lebaran kemarin teteh belum restock lagi, karena teteh harus mencari yang benar-benar original supaya tidak mengecewakan teman-teman semua. Dan silakan ditunggu, teteh sebentar lagi akan launching kopi rempah by Teh Fajar ya. Jadi ini racikan tangan seorang Umi dari Madura. Oke? Jadi kopi bubuk nanti ditambah dengan beberapa rempah
untuk kesehatan para lelaki, terutama untuk staminanya ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Yang mau tanya, yang mau berdiskusi, pengen curhat, boleh silahkan ya. Teteh tunggu udah nembuk Anda pada kolom komentar ataupun pada ataupun pada email ya. Sudah saya sertakan alamat email saya pada box deskripsi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.